Yo halo guys, balik lagi di channel kita Rena C15. Dan hari ini kita akan mereaction yang namanya Jundi Junes. Oke, kita bakal nonton yang creepypastanya. Oke, 10 creepypasta teraneh di Minecraft. Oke, dan kita jangan lupa subscribe dulu. Oke, nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, kalian juga harus gitu, teman-teman. Oke, langsung aja kita ke videonya. 10 creepypasta teraneh yang pernah ada di Minecraft. Oke, sebelum video ini dimulai, aku pengen ngasih tahu satu hal. Bahwa ini adalah creepypasta. Jadi bisa aja ini hanya settingan atau cerita yang dibuat-buat. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ini bisa aja terjadi di Minecraft. Jadi tanpa berlama-lama, let's go to the video. Intronya gini guys. Yang pertama, Baby Yoda. Ada dua orang berkawan yang bernama Zuzimon dan Red Common Apple yang sedang bermain di server Minecraft-nya. Karena gabut, si Zuzimon ini punya ide untuk berjelajah ke sebuah gunung yang ada di render distance-nya. Saat sampai di gunung yang mereka tuju, betapa kagetnya mereka karena mereka menemukan sebuah struktur aneh yang sebelumnya nggak pernah ada di Minecraft. Mereka berdua sangat takut untuk mengeksplor bagian dalam struktur ini. Tetapi karena terdorong rasa penasaran yang amat tinggi, mereka akhirnya masuk ke dalam dan menemukan chest yang berisikan Yoda dust. Awalnya mereka bingung kegunaan dari item ini. Dan semakin mereka berjelajah lebih dalam, ternyata di dalam struktur ini ada Baby Yoda. Bagi kalian yang nggak tahu, Baby Yoda adalah salah satu karakter yang ada di dalam film Star Wars The Mandalorian. Tapi lupa lagi tuh, udah lama banget. Mbak itu siapa? Setelah bertemu Baby Yoda, akhirnya mereka tahu kegunaan dari Yoda dust ini, yaitu untuk menarik perhatian Baby Yoda. Jadi itu makanan Baby Yoda. Mereka berniat membawanya dan menaruhnya di lantai 1 rumah mereka, kemudian pergi tidur. Saat di pagi hari, ternyata Baby Yoda sudah menghilang dari rumahnya. Karena menurut mereka Baby Yoda ini sangat-sangat langka, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari Baby Yoda ini selama seharian penuh. Tetapi hasilnya nihil. Dan di malam harinya mereka melihat Baby Yoda terbang di langit-langit rumahnya. Dan saat mereka keluar untuk menemui Baby Yoda ini, mereka bukan menemui Baby Yoda, melainkan menemui grass block yang berterbangan ke sana kemari. Domba-domba mereka yang sudah mati dan temannya Red Common Apple yang juga domba-domba yang matinya itu saking takutnya si Zuzimon ini, ia berlari sangat kencang untuk keluar dari kondisi tersebut. Tapi agak sering ini suaranya. Langsung teleport kaget aku dan mulai merapalkan mantra aneh yang memunculkan thunderstorm dan juga membuat player ini terbang sama dan kayak akhirnya temennya. player ini tewas tersambar petir. Sorry. Lagi. Lanjut. Yang kedua, Golem of Undying. Ada beberapa teori yang mengatakan bahwa ada glitch di mana Iron Golem bisa berubah menjadi Golem of Undying. Jika kamu menggunakan Totem of Undying di dekat Iron Golem yang kita buat. Creepypasta singkatnya seperti ini. Jadi ada player yang sedang bermain Minecraft dan membuat rumah di tengah hutan. Player ini sangat kesal terhadap zombie yang selalu berdatangan pada malam hari. Sehingga ia membuat Iron Golem untuk bantuan perlindungan. Tetapi anehnya Iron Golem yang ia buat ini gak ingin menyerang zombie-zombie yang ada di sana. Dan akhirnya player ini sempat mati sekali. Tetapi untungnya ia memegang Totem of Undying di tangan kirinya. Karena zombie-zombie di sana sudah habis dan menganggap sudah cukup untuk farm XP-nya, akhirnya dia memutuskan untuk tidur. Pagi harinya keanehan terjadi. Ia mencari di mana keberadaan Iron Golem yang ia buat. Tapi sayangnya tidak ada apapun di sana. Hanya ada satu creeper saja. Kemudian ia mendengar suara gendang-gendang dipukul seperti lagu untuk menyambut kedatangan sesuatu. Kemudian ketika ia melihat ke rumahnya, ia sempat melihat sekilas ada Golem of Undying di sana. Ia menghampiri ke sana tetapi tidak ada jejak sedikit pun. Kemudian suara yang lebih seram muncul lagi pada malam hari ketika ia ingin mencari XP. Dan ternyata di sana muncul Golem of Undying yang langsung berlari ke arahnya dan membunuhnya dalam satu hit. Karena penasaran, player ini memutuskan untuk membunuh golem tersebut.
Setelah golem itu terbunuh, keanehan lain terjadi, yaitu Golem of Undying ini spawn terus-menerus setiap player membunuhnya. Yang ketiga, Under P9. Under P9 adalah salah satu entity di Minecraft yang hanya ada di server atau map parkour. Under P9 ini sama dengan Alexandra, yaitu gampang baperan. Jadi jika kamu menjahati Under P9, maka Under P9 juga akan marah ke kamu dan mengubah mukanya menjadi sangat-sangat mengerikan. Under P9 ini bisa mengontrol player dengan menaikinya dan mengarahkan player ke arah jurang. Dan juga bisa mengeluarkan ratusan fireball dalam waktu 60 detik. Yang keempat, Exploding TNT. Exploding TNT adalah tikus anthropomorphic yang menggunakan hoodie TNT merah dan putih. Bagi kalian yang nggak tahu anthropomorphic itu apa, itu adalah kondisi di mana suatu hewan bisa bersikap layaknya manusia biasa. Jika kamu menemukan jembatan berbentuk seperti ini yang spawn secara natural di Minecraft, maka kamu akan bertemu dengan Exploding TNT. Sekali kamu sudah berada di chunk dari jembatan ini, maka kamu tidak akan bisa keluar dari chunk tersebut. Kamu akan terus-menerus diteleport oleh Exploding TNT sampai membuatmu menyadari hanya jembatan itu satu-satunya jalan. Dan saat kamu menyeberangi jembatan itu, maka akan muncul 2 Exploding TNT yang membuatmu stuck dan membuatmu tewas. Yang kelima, Nether Dragon. Jadi ada 2 orang berkawan yang sedang bermain di suatu server. Dan mereka mendengar bahwa ada rumor jika kamu mempunyai World Minecraft 1.17, kemudian kamu mainkan di 1.18, setelah itu kamu kembali mainkan di 1.17 lagi, dan kembali lagi memainkannya di Minecraft 1.18, maka kamu bisa menemukan error Ruins Portal. Jadi mereka penasaran dan ingin mencoba hal itu. Awalnya mereka tidak menemukan apapun selama 10-15 menit. Dan kemudian salah satu dari mereka menemukan Ruins Portal. Tapi saat ia melihat ke belakang untuk memastikan posisi temannya ada di belakang dia atau tidak, ternyata Ruins Portal yang tadi menghilang secara tiba-tiba. Player ini mengira bahwa bisa aja ini glitch dikarenakan memainkan World 1.17 di 1.18. Awalnya mereka menyerah untuk mencari error Ruins Portal. Tapi saat mereka melakukan pencarian terakhir kalinya, mereka menemukan Nether Portal, tetapi obsidiannya dikelilingi kepala naga. Akhirnya player ini mencoba untuk masuk dan menyuruh temannya menunggu di overworld untuk sementara waktu. Dan ternyata portal ini mengarahkan dia ke Nether, tetapi ada di lapisan paling atasnya, yaitu lapisan bedrock. Kemudian ia menyuruh temannya mengumpulkan banyak kayu agar bisa membuat ladder untuk pergi ke atas. Ternyata di atas itu adalah flat bedrock Nether yang sesungguhnya. Tetapi anehnya di flat bedrock ini ada semacam struktur aneh dari netherrack. Akhirnya mereka memutuskan untuk mendaki sampai ke puncak struktur ini. Dan ternyata dari atas itu terlihat ada Nether Dragon yang gak bisa kelihatan dari bawah. Mereka berdua langsung dihujani oleh fireball dari Nether Dragon ini. Karena mereka berdua tidak memiliki armor apapun, atau bisa dibilang belum cukup kuat untuk mengalahkan mob seperti Dragon, akhirnya mereka memutuskan untuk turun dan kembali ke overworld lagi. Tetapi sayangnya saat ia turun, tangga yang tadi ia buat bersama temannya sudah menghilang dari sana. Pasti spawnnya di rumahnya lah. Ya iklan lagi. Ini ngomong-ngomong iklannya free Minecraft ya. Yang keenam, Deadly Scarecrow. Dikatakan bahwa jika kamu membuat Scarecrow palsu di malam Halloween dan di saat bulan sedang tinggi-tingginya, maka kamu akan mendapati hal ganjil di Minecraftmu. Yaitu air di Minecraftmu menjadi berwarna ungu, Scarecrow palsumu menjadi sangat nyata, dan membuatmu dihantui kepala Scarecrow diiringi suara lagu yang mengerikan. Yang ketujuh, Disk 12. Dikatakan bahwa jika kamu menghosting server Minecraft menggunakan komputer yang kamu beli dari salah satu platform jual beli online di luar negeri, maka kamu akan mendapatkan suatu kengerian terhadap server yang kamu buat. Di server yang kamu buat itu, kamu akan menemukan kaktus yang sangat banyak, tetapi kaktus yang kamu temukan ini aneh. Karena kaktus-kaktus ini hanya ada atasnya saja. Dan ada juga sebuah goa yang di dalamnya berisi disk 12. Dan bila kamu sudah menemukan kaset ini,
maka kaset ini akan terputar secara otomatis. Dan ketika kaset ini terputar, maka akan lebih banyak kaktus yang spawn secara natural. Itu bentuknya kan gak pas itu buat dan masuknya. akhirnya membuat gamemu crash. Dan yang lebih mengerikan game lagi, crash kayak suara gini. dari disk 12 ini akan terus berbunyi meskipun game Minecraftmu dalam keadaan crash. Yang kedelapan, Island Dweller. Island Dweller adalah sebuah entiti penjaga pulau yang disebut-sebut sebagai raja dari para squid di Minecraft. Tugas dari Island Dweller ini adalah menjaga pulau pasir yang ada di Minecraft. Island Dweller ini akan selalu meminta pajak dari player yang menempati pulau yang ia kuasai. Ia akan mengirimkan squid untuk menagih daging sebagai bayaran dari penempatan pulau pasir. Dan apabila player enggan membayar, maka Island Dweller ini akan mengirimkan puluhan squid dan juga mulai menghancurkan rumahmu. Yang kesembilan, Blood Axolotl. Ada player dengan nama Railum bermain Minecraft seperti biasa. Kemudian ia berjalan santai keluar rumahnya, tetapi beberapa saat kemudian ia malah menemukan sebuah woodland mansion berada di dekat rumahnya. Padahal ia yakin dengan pasti, kemarin saat ia men-save world-nya, ia mengetahui bahwa tidak ada apapun di dekat rumahnya, termasuk woodland mansion. Akhirnya setelah positive thinking, ia memutuskan untuk masuk ke dalam woodland mansion tersebut. Oke, lanjut lagi. Ia mereview salah satu ruangan di woodland mansion itu. Ternyata ia menemukan kolam axolotl yang itu nggak ada di woodland mansion. Dan player ini bingung, kenapa di kolam tersebut ada berbagai macam kepala Steve? Apa maksudnya? Apakah maksudnya axolotl ini membenci Steve? Atau kenapa? Tanpa pikir panjang, ia melanjutkan kembali penjelajahannya di woodland mansion tersebut dan menemukan sebuah chest. Tetapi isi dari chest ini bukan hal yang mengenakan, yaitu hanya sebuah book and quill yang bertuliskan, coba cek kembali ruangan axolotl yang tadi kamu kunjungi. Dan betapa terkejutnya player ini saat kembali ke ruangan tadi. Karena axolotl yang tadinya sangat lucu, berubah menjadi axolotl yang berlumuran darah. Karena ia merasa woodland mansion ini sangat aneh, jadi ia memutuskan untuk keluar dan kembali ke rumahnya. Tetapi di lorong pertama yang ia lewati, ia melihat ada sebuah lubang. Dan di dalam lubang tersebut terdapat air yang berisikan blood axolotl. Dan saat ia sudah dekat ke pintu masuk awal, tiba-tiba lantainya menghilang dan di sana juga terdapat banyak blood axolotl yang haus akan darah. Dan ya, player ini kemudian tewas. Berapa sekarang? Yang ke-10, Void Leggings. Void Leggings ini adalah entiti yang berbentuk seperti ini. Muncul ketika player menemukan secret and portal di tengah-tengah mineshaft. Dan kaki ini akan mengikuti player kemanapun player pergi. Sampai pukul dada pun. Bikin merinding banget sih kalau beneran ada ya. Iya. Well, mungkin kalian berpikir, mana ada end portal di mineshaft? Ya, aku juga berpikir begitu. Tapi kan judul dari video ini adalah creepypasta teraneh. Jadi udah itu aja. Bye-bye, guys. Thank you. Besok kita lanjutin part 2-nya, guys.